Di Alappuzha Kerala, Kusi terpaksa menunggu ayahnya yang tengah memperbaiki sepeda motornya yang mogok ketika mereka hendak berangkat ke sekolah. Ia meracau dengan segala kekesalannya. Namun si ayah hanya mampu menenangkannya dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Tapi kenyataan bertindak lain ketika satu mobil berhasil memberikan cipratan air ke seragam Kusi. Hingga seluruh seragam sekolah tersebut kotor. Keduanya kesal dan ketika motor berhasil diperbaiki, mereka mengejar mobil yang tidak mengucapkan maaf atau apapun kepada mereka setelah berbuat salah. Ganpati Bappa. Setelah bertemu John malah ketakutan ketika tahu sang bos yang telah mengotori seragam putrinya. Kesalahpahaman pun berakhir dan masing-masing dari mereka mulai melanjutkan kembali perjalanannya. Yes, sir. Please, sir. Pura gila dia. John yang merupakan tukang roti di desanya selalu membuat roti dengan kualitas terbaik di pagi hari sebelum mengurus putrinya Kusi untuk berangkat ke sekolah. Kusi yang merupakan salah satu siswi TK di kotanya sangat cerdas dan selalu memiliki banyak teman dan guru-guru yang ada di sekolahnya pun menyukainya. John yang biasa dipanggil Baby mengelola toko rotinya sangat senang terlebih banyak konsumen yang menyukai roti buatannya. Sementara di tempat lain, seseorang yang mengemudikan mobilnya meracau pada wanita korban penculikan yang baru saja ia dapat. Ia mengatakan akan membawa dan menghabisinya. Namun, saat mobil tersebut berhenti, sang korban segera melarikan diri. Rao sendiri yang dalam keadaan mabuk tidak bisa mengejarnya. Baby diam-diam menyukai Tara yang merupakan guru kelas Kusi. Namun di tengah-tengah pertemuan mereka tiba-tiba mobil milik Rao menabrak mobil milik sekolah yang kebetulan dibawa oleh Tara. Kusi meracau di hadapan Rao dan anak buahnya. John yang tahu mereka bukanlah orang baik-baik segera menarik Kusi dan meminta maaf kepada mereka. John bersama Kusi dan Tara pun segera melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka tahu di dalam mobil mereka terdapat korban Rao yang melarikan diri malam tadi. Police station. Tara meminta John untuk membawanya ke kantor polisi dan segera membawa korban tersebut untuk melaporkannya pada pihak berwajib. Saat di kantor polisi, Kusi begitu saja keluar dari mobilnya mengikuti Tara dan wanita itu. Mau tidak mau John pun ikut menyusul mereka, namun seperti ada yang ditutupi, John berusaha semaksimal mungkin menutupi wajahnya dari para petugas yang ada di kantor polisi itu. Hingga tiba di dalam kantor polisi, John mencoba menegur Tara yang tengah melaporkan apa yang terjadi pada wanita itu. Namun salah satu petugas malah mengenalinya dan mengatakan ia pernah melihat John di Dehradun. Mendengar hal itu, John mencoba meyakinkan petugas itu kalau ia bukanlah orang yang dimaksud, bahkan ia mengatakan tidak ada hubungannya dengan Dehradun. Yani bro, na boleh. Malayalam ni ati. Dehradun. Satya. Petugas yang dipercaya oleh Tara malah melaporkan perempuan yang dibawanya kepada Rao. Devi yang merupakan korban tersebut merasa ketakutan. Tiba-tiba toko John didatangi oleh Rao dan anak buahnya. Tanpa banyak bicara, ia memukuli John hingga terhuyung jatuh. Tak lama petugas dan Devi datang ikut bergabung. Mereka dengan cepat memukuli John di hadapan para perempuan penculikan. Mereka mengira John adalah petugas yang membuat masalah dengan mereka 6 tahun yang lalu. Ab judgment dene aa rahe hain. Jan? Bersamaan dengan itu, Tara yang mulai mencurigai pergerakan John di kantor polisi mulai mencari tahu siapa sebenarnya John. Hingga ia menemukan artikel yang memuat tentang John, namun John bukannya nama sesungguhnya. Tara sangat terkejut ketika tahu kalau John merupakan petugas polisi dengan pangkat yang tinggi. John sendiri memohon kepada petugas polisi itu untuk memaafkannya, namun bukan pengampunan, ia malah ditelanjangi tentang identitas dirinya yang sebenarnya. John adalah IPS Satya Verma. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di tempat itu terkejut dan mau tidak mau John segera melakukan perlawanan karena ia tahu mereka tidak akan tinggal diam. Bahkan ia khawatir mereka akan masuk ke toko kuenya dan melukai putrinya. Perkelahian pun tidak bisa dielakkan. Kemarahan John benar-benar tidak bisa dikendalikan. Semua penjahat yang ada di tempat itu terkapar tidak berdaya. Bahkan sebagian dari mereka melarikan diri. Di tengah perkelahian itu, Tara datang dan melihat sendiri kebenaran dari artikel yang ia baca tadi di rumahnya.
Setelah melihat kehadiran Tara, John menghentikan semuanya. 6 tahun yang lalu di Mumbai, obrolan ringan dua orang murid sekolah terhenti ketika melihat beberapa laki-laki tidur di kelas mereka. Keduanya sangat terkejut ketika orang-orang itu bertindak kasar di hadapan mereka hingga keduanya pun disekap dan membuat pihak sekolah memanggil petugas polisi. Namun petugas-petugas tersebut tidak berdaya dan ketakutan hingga terpaksa memanggil Satya untuk mengatasinya. सरकारी स्कूल में बच्चे के सर पे बॉटल मार दिया तो सर तो कुछ जवाब काम हो जाएगा। Satya datang setelah mendapatkan laporan. Tanpa banyak suara, Satya masuk ke kelas itu dan memberikan mereka pelajaran. Hingga semua anak buah Rao ketakutan dan tidak lagi bersikap sombong di hadapan Satya. एक दो तीन अपना नाम क्या था? एजी ड्राइडे क्यों? पापी अंकल Masalah itu pun terselesaikan dengan baik dan dua murid itu bisa diselamatkan. Penculikan yang tadinya berkembang di Mumbai kini mulai berkurang saat Satya ditugaskan pada divisi ini. Hingga para penjahat sedikit demi sedikit mulai mengurangi kegiatan mereka. के लिए बनाई गई है इसका SOS बटन क्लिक करो Namun di balik kesuksesan Satya, ia tidak tahu sekelompok penjahat memiliki rencana yang sangat keji untuk Mumbai. Ibu Satya sendiri mencoba mendesak Satya untuk bisa menikah. Tapi ia yang belum menemukan wanita sesuai dengan hatinya selalu menolak semua wanita yang dikenalkan untuk dirinya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan dokter cantik yang bertugas di salah satu rumah sakit di Mumbai. Ia berkenalan saat membawa beberapa penjahat menjalani pengobatan setelah ia memberi mereka pelajaran ketika memperkerjakan anak-anak di bawah umur untuk menjadi pengemis di jalanan. ह्यूमन राइट वाला है गुंडा था Keduanya terlibat kesalahpahaman hingga Satya menjelaskan bagaimana mereka dan ia masih memiliki hati untuk memberikan pengobatan karena mereka berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. उबलता हुआ लोहा डालकर उसको अंधा कर Dokter yang bernama Merah itu pun memahami dan sangat terharu ketika melihat anak-anak jalanan itu mengucapkan terima kasih telah dibebaskan dari penjahat itu. हाय बहनों के Hubungan keduanya pun semakin dekat karena Merah pun merasa tertarik dengan kepribadian Satya yang menurutnya baik dan bertanggung jawab. Merah mengatakan Satya sangat berbeda dan ia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya setelah merasa yakin dengan perasaan yang ia miliki. Satya pun yang sejak awal menyukainya dengan senang hati menerima pernyataan cinta Merah hingga mereka berjanji akan melewati semuanya bersama-sama. Babar Sher yang merupakan salah satu penjahat terbesar mulai mengizinkan putranya untuk masuk ke dunia politik. Ia berjanji akan menjadikan putranya sebagai salah satu menteri di pemerintahan. Orang-orang yang takut kepadanya mulai menuruti dan mencari cara untuk bisa menjadikan putra Baba menteri di pemerintahan. Ibu Satya yang belum diberitahu tentang Merah ingin kembali membawa Satya putranya menemui beberapa gadis yang menurutnya baik untuk putranya. व्हीकल में नाके पर ना ठीक ठीक Hingga secara tidak sengaja keduanya malah bertemu di salah satu acara yang sama. फ्रेंड के बेबी शावर के लिए और कैसे जाए What is government ऑफ कोर्स बुला लो जितनी Dan mau tidak mau Satya mulai menceritakan semuanya tentang Merah. Ibu Satya malah mendukung dan mengatakan pada putranya untuk tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka karena ia menyukai Merah untuk bisa menjadi menantunya. Satya pun mempertemukan Merah dengan ibunya dan memberikan mereka waktu untuk bisa berbicara dari hati ke hati. Merah merasa sangat senang ketika berbincang dengan ibu Satya dan ia merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu padanya. Karena selama ini ia hanyalah seorang yatim piatu yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hingga ia memutuskan untuk memanggil ibu Satya dengan panggilan ibu.
Mendapatkan hal itu, Ibu Satya sangat bahagia karena ia melihat ketulusan di mata Mera, begitu juga Satya. Ia berjanji akan segera menyatukan keduanya. मेरी बात करता है मेरी माँ मैं बुला Di kantornya, Satya mendapatkan laporan dari 2 orang yang mengatakan kalau salah satu anggota keluarga mereka bernama Amba dan duduk di kelas 10 telah menghilang selama 3 hari. Biasanya setiap pulang sekolah ia selalu pulang tepat waktu. Namun 3 hari ini Amba belum kembali. Bahkan mereka telah melaporkan pada polisi di kantor polisi terdekat mereka dan membayar Rp10.000. Dan mereka berjanji akan menemukan Amba. Namun sampai sekarang Amba belum juga ditemukan. Bahkan mereka mengatakan kalau Amba lari dengan laki-laki. Hal itu yang paling menyedihkan karena mereka tahu Amba bukanlah seorang wanita seperti itu. Keduanya memohon untuk bisa menemukan Amba. Satya segera meluncur ke sekolah Amba dan memeriksa kamera pengawas yang ada di sekitar sekolah itu, sambil bertanya pada beberapa guru yang mengajar di tempat itu. Hingga mereka menemukan salah satu rekaman yang menunjukkan sebuah bus dan membawa Amba di dalamnya. Satya menyelidiki lebih dalam lagi, ia bertanya kepada pemilik warung yang ada di dekat pemberhentian bus sambil menunjukkan foto Amba. Laki-laki pemilik warung itu mengatakan Amba hampir setiap hari di tempat itu untuk pergi sekolah dan pulang sekolah. Di saat bersamaan, seorang anjing tiba-tiba bertingkah aneh. Ia seolah-olah ingin memberitahu Satya sesuatu. Petugas itu pun mengatakan kalau anjing itu bertindak aneh setelah Amba tidak lagi datang ke tempat mereka. Satya mencoba memperhatikan langkah anjing itu yang mengikuti sebuah mobil hitam yang melintas. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa anjing tersebut sebagai petunjuk jalannya. Satya merasa kalau Amba ada hubungannya dengan mobil hitam itu. Ia pun memperdalam penyelidikannya dan berhenti lagi di sebuah warung untuk mengecek rekaman kamera pengawas. Hingga ia menemukan sebuah rekaman yang menunjukkan anjing tersebut terus berlari, mengejar mobil hitam itu bahkan berusaha untuk menghentikannya. Ram Sevak, salah satu rekan kerja Satya mencari tahu tentang siapa pemilik mobil hitam itu bermodalkan nomor plat mobilnya. Pencarian pun dilanjutkan dan tiba-tiba anjing itu meminta Satya berhenti di sebuah lapangan luas. Ia berlari terus dan Satya pun berusaha mengikutinya bersama petugas dan keluarga Amba. Hingga mereka menemukan sebuah sumur yang sudah lama tidak terpakai dan menemukan tas milik Amba. Perasaan Satya mengatakan Amba tidak baik-baik saja sampai mereka menemukan Amba berusaha memanggil Satya dan keluarganya. Namun mereka terlambat karena tiba-tiba api menyambar tubuh Amba dan membakar seluruh tubuhnya dengan cepat. Satya pun membuka seragamnya dan mencoba menyelamatkan Amba. Semua hanya bisa menangis dan Satya menggendong Amba untuk bisa masuk ke ambulans. Ia tidak bisa menahan tangisnya, namun dokter yang ada di dalam ambulans itu mengatakan Amba tidak bisa diselamatkan. Walaupun luka bakarnya hanya 40%, namun ia memiliki luka lain. Ia diruda paksa bergiliran hingga membuat luka dalam. I'm sorry. Ayah Amba yang sebelumnya buta kini pun tidak bisa berbicara. Ia termangu mendengar apa yang dikatakan dokter di hadapan mereka. Setelah kejadian itu, Satya merasa gagal menjadi seorang polisi. Ia merasa tidak berguna dengan 2 bintang tersemat di seragamnya. Ia hanya bisa terdiam dan menangisi kegagalan ini dan memaksakan dirinya untuk bisa mengikuti upacara pembakaran Amba. Keluarga Amba sendiri sangat merasa kehilangan, terlebih ayahnya yang sangat menyayangi Amba. Ia yang kini tidak bisa berbicara mencoba menunjukkan pada Satya betapa bangganya ia pada Amba yang selalu mendapatkan nilai yang baik dalam setiap pelajarannya. Babar Share yang berniat mengangkat Aswin menjadi salah satu menteri sudah dilakukan. Bahkan sekarang mereka tengah menunggu perhitungan suara. Namun di tengah-tengah itu semua, Satya tiba-tiba datang dan mengatakan akan menangkap Aswin yang telah menjadi tersangka untuk kasus penculikan, peruda paksa dan pembunuhan Amba. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di ruangan itu tertawa dan Babar Share menunjukkan kalau Aswin Share telah memenangkan perhitungan suara. Babar mengatakan untuk memberinya waktu 3 hari dan mengatakan Satya merupakan polisi yang sangat berani terhadapnya. Satya terdiam dan terpaksa meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Ram Sevak yang selalu menemani Satya mengatakan padanya untuk berhati-hati karena Babar sangat berbahaya. Ia juga menunjukkan sebuah koran tentang artikel pelecehan yang terjadi sebanyak 33.000 kasus di India.
Itu berarti 93 perempuan setiap hari diculik dan diruda paksa. Dan kemungkinan itu adalah perempuan-perempuan tidak berdosa. Aswin bisa saja dipenjara namun dengan kekuasaan yang dimiliki ayahnya dan menyuap hingga bisa keluar lagi dari penjara. Dan berita-berita yang ada di dalam koran itu akan bertahan 2-3 hari kemudian menghilang. ट्रांसफर हो जाएगा सर कंट्रोवर्सी होगी फिर किसी बड़ी खबर वो बेचारा Ram Sepak menangis sedih karena ia yang merupakan petugas polisi pun tidak bisa berbuat banyak dengan kejahatan-kejahatan yang nyata di depan matanya. Satya terdiam dan ia berjanji akan menghukum Aswin dengan caranya. Bahkan ia bisa melepaskan seragamnya untuk itu dan menjadi orang biasa. Di tengah pembicaraan mereka, Ram Sepak melempar sebatang rokok miliknya. Kemudian secara tiba-tiba rumput yang ada di belakang mereka terbakar hebat dan seseorang muncul dari dalam tumpukan rumput itu sambil berteriak-teriak. Baik Ram juga Satya sangat terkejut ketika melihat hal itu. Namun Satya bukannya menolong, malah menendangnya. Dia yang terikat tangan dan tertutup wajahnya itu adalah Aswin yang sengaja disembunyikan oleh Satya tanpa diketahui oleh siapapun. Satya menceritakan ia mendapatkan Aswin dengan caranya sendiri dan menculiknya hingga memberikannya pelajaran. Ia merasa ini adalah cara yang baik untuk Aswin. Ram sangat senang melihat hal itu dan Satya meminta Ram untuk menelepon Babar Sher mengenai hal itu. Tak lama tempat itu pun menjadi ramai. Beberapa reporter datang untuk mencari bahan liputan dan Babar Sher juga datang untuk mengetahui apa yang terjadi dengan putranya. Satya memainkan sandiwaranya dan menunjukkan mayat Aswin yang terbakar. काली Babar Sher terkejut melihat hal itu namun mencoba untuk tetap berdiri. Orang-orangnya segera menenangkannya. Dokter forensik yang datang mengatakan kalau ini adalah kasus pembunuhan brutal. Babar Sher mencoba mendengarkan penjelasan yang diberikan olehnya. Ia juga mengatakan kalau ada 5 orang termasuk Aswin dan mendapatkan perlakuan yang sama sepertinya. Mereka semua terbakar hebat. Babar Sher sangat terpukul dengan kenyataan itu dan meminta Satya untuk menyelidiki semua kasus ini. Ia mau menghancurkan semua keluarga pelaku. Mendengar hal itu, Satya malah tertawa dan mengatakan Babar Sher tidak bisa melakukan hal itu karena telah menghabisi seorang yang pantas mendapatkannya. Aswin dan kelompoknya adalah pelaku pembunuhan, peruda paksa dan penculikan yang pantas untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Secara sadar dan terang-terangan Satya mengakui kalau dialah pelakunya. Babar Sher terperangah mendengar hal itu bahkan tidak bisa melakukan apapun saat Satya. John segera membersihkan semua yang telah terjadi semalam tanpa diketahui oleh Kushi. Ia meminta Tara untuk menutup semua masa lalunya. John bersama Ram Sepak membuang satu persatu mayat tersebut, namun mereka kehilangan satu anak buah Rao. Tanpa mereka ketahui Tara membawanya. Tara yang juga merupakan salah satu petugas polisi sejak lama mengincar anak buah Rao untuk bisa menghabisi mereka. Ia yang berpura-pura menjadi guru adalah topeng untuk menyelidiki keberadaan mereka. Bahkan ia sengaja memasang GPS di semua tas muridnya dan menyelidiki setiap hari di kantornya. Ram Sepak yang mengubah namanya menjadi Jackie melarang Tara untuk datang ke toko John lagi. Namun Tara mendesaknya dan mencoba meminta Ram untuk menceritakan apa yang terjadi pada Merah, sehingga Satya bisa mengurung diri di kota kecil ini. Ram mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan Satya dan Merah semakin lama semakin bahagia. Bahkan Merah memperkenalkan dengan keluarga besarnya dan ayah angkatnya. Namun mereka mengungkapkan kalau mereka tidak suka Merah berjodoh dengan seorang petugas polisi. कभी सामने बड़ा लव अरे क्या लव Satya mencoba meyakinkan mereka kalau ia benar-benar mencintai Merah dan akan membahagiakannya. Bahkan ia mencoba meyakinkan lagi tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya kalau ia menikah dengan Merah. सॉरी सर मुझे नहीं पता और मुझे ना ये अकेले नहीं Semua keluarga yang lain mulai melembut dan menyukai Satya. Begitupun ayah angkatnya yang diam-diam menyukai kepribadian Satya. Pembicaraan mereka juga semakin hangat sampai sang ayah mengungkapkan Satya harus bisa menjaga Merah dengan baik dan membahagiakannya. पिता नहीं है शादी तब होती है जब दो अभी भी एक फटाका भी फट जाए ना Merah dan Satya sangat senang namun di tengah pembicaraan itu tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Babar Sher yang menembaki tempat itu dengan membabi buta. Satya mengambil senjatanya dan mencoba melindungi keluarga Merah. Ia melakukan perlawanan sendiri setelah mengamankan keluarga Merah.
Sampai akhirnya keluarga Mera melihat memutuskan untuk tidak menyetujui hubungan dengan Satya karena mereka khawatir keselamatan Mera setelah menikah dengan Satya. Mera berusaha menghentikan mereka namun ayahnya menariknya menjauh dari Satya. Upacara tabur Abu Aswin dihadiri banyak pengikut Babar Shah dan saat Satya datang semua menyerang mobil Satya. Namun ia tidak takut sama sekali malah mendekati Babar Shah yang ada di tengah-tengah mimbar. अरे भाऊ मैं किसी को अरेस्ट कर Tiba-tiba tukang cukur pribadi Babar Shah atau yang biasa dipanggil Nanaji menikam lehernya. Semua terkejut dan dengan cepat Satya menodongkan Babar Shah yang terluka untuk bisa ikut bersamanya. Semua reporter yang datang segera mengambil gambar Nanaji. Sementara Nanaji sendiri merasa sedih Abu Aswin terbengkalai dan terjatuh ke selokan tanpa ada upacara. नाना जी निकल में कैसे जाएंगे Nanaji dibawa ke penjara dan ia tidak sama sekali menerima orang-orang yang masih setia kepadanya menjenguknya. Satya yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Mera mencoba menemuinya. Tapi Mera sama sekali tidak mau dan ia meminta bila ia mau melanjutkan hubungan mereka, Satya harus meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi. Satya menjelaskan ia sangat mencintai pekerjaannya dan berkat pekerjaannya ia juga mendapatkan Mera dan tidak akan melepaskan pekerjaannya sampai titik darah penghabisan. और हम अभी शादी कर लेंगे। Mera yang memang masih mencintainya mencoba memahami Satya dan mau memperbaiki hubungan mereka lagi. तुम्हें छोड़ूंगा और मैं तुम्हारी वजह से आखिरी सांस तक Hingga pernikahan keduanya pun berlangsung dengan meriah dan kedua keluarga berkumpul hangat menyaksikan pernikahan mereka. Walau sang ayah berat menyandingkan putrinya dengan petugas polisi yang ia tahu sangat berisiko. Namun ia selalu berdoa putrinya akan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai akhirnya Mera hamil membuat lebih kebahagiaan di keluarga mereka. Dan Kusi pun lahir dengan selamat. Kebahagiaan demi kebahagiaan selalu tercurah di keluarga Satya dan juga Mera. Hingga keduanya benar-benar merasa senang. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Mera mengatakan ingin tinggal di sebuah desa kecil dengan bisnis kecil yang mereka kelola sendiri, sampai memiliki satu anak anjing yang menggemaskan. Satya mengiyakan dan mengatakan suatu hari ia akan mewujudkan keinginan Mera. तुम्हारा घर है और घर के चारों टाइगर। Hingga tiba-tiba sebuah benda tajam meluncur bebas ke punggung Mera hingga ia terjatuh dan mengeluarkan banyak darah hingga tidak sadarkan diri. Satya terkejut ketika melihat Nanaji hadir di tengah-tengah rumahnya dan menghabisi penjaga rumahnya. Bahkan satu dari anak buahnya berhasil menyarangkan pelurunya di bahu Satya sampai ia terjatuh. Satya mencoba bangkit dan melakukan perlawanan, tapi usahanya sia-sia karena mereka terlalu cepat dan Nanaji mulai melakukan penyiksaan kepadanya. Mera sendiri sudah tidak sadarkan diri. Satya memohon kepada Nanaji untuk tidak menyakiti putrinya, tapi Nanaji tidak mengindahkannya. Ia malah naik ke lantai 2 di mana ibu dan putri Satya berada hingga dengan cepat mereka menghabisi ibu Satya dan Nanaji sendiri mulai mencoba menenggelamkan Kusi yang tengah berada di bathtub. Satya tidak berdaya dan hanya bisa duduk dan mendapatkan lebih dalam penyiksaan yang dilakukan oleh Nanaji. Ia mengatakan sudah beberapa tahun ia menunggu waktu ini. Waktu untuk menghancurkan Satya yang sudah menghancurkan keluarganya. Semua anak buah Nanaji bergerak membuang bensin di sekitar rumah Satya dan menghidupkan kompor gas. Kusi sendiri masih berada di dalam bathtub hingga keajaiban terjadi. Mera tiba-tiba bangkit dan mencoba membangunkan Satya. Tapi usahanya sia-sia hingga ia menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk bisa mengangkat Kusi. Beruntung putrinya masih hidup. Ia menggendong Kusi dan kembali membangunkan Satya. Beberapa lama kemudian Satya siuman dan mendengarkan Mera berbicara. Ia mau berjanji untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi untuk melindungi Kusi dan pergi jauh dari Mumbai. Ia mau Kusi baik-baik saja. Setelah mengatakan hal itu, Mera mengembuskan napas terakhirnya. कैसे बेबी Setelah Satya memeluk dan mengatakan Mera bukan hanya istri baginya, tapi ibu lain yang dikirim Tuhan kepadanya. Satya bergegas meninggalkan rumahnya dan tak berapa lama rumahnya meledak. Hingga semua orang tahu Satya Verma meninggal 6 tahun yang lalu. Ram Sevak mengakhiri ceritanya di hadapan Tara yang tidak bisa mengendalikan air matanya. Ram Sevak mengatakan Satya mengubah jati dirinya menjadi John dan dirinya Jackie hingga mereka hidup di desa kecil seperti keinginan mereka.
School trip yang diadakan sekolah Kushi mulai dilakukan. John mengantarnya hingga bus tiba menjemputnya. Kushi alam si baby. Tak lama teleponnya berdering, hingga ia terkejut ketika melihat kejahatan yang lain diciptakan oleh Nanaji. Ia membuat kekacauan di penjara bahkan membakar sebagian narapidana yang ada di sana. Ia juga mengatakan telah mengirimkan hadiah kecil untuk Satya. Mendengar hal itu, Satya segera melihat bus yang membawa Kushi tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan dan menggantung di tengah-tengah jembatan. John dengan cepat mengendarai motornya mendekati bus tersebut. Ia mendengar teriakan ketakutan dari dalam bus tersebut. John meninggalkan motornya dan mencoba berlari, namun ia kalah cepat dengan bus yang telah lebih dulu meluncur bebas ke sungai yang ada di bawahnya. Satya melompat ke sungai itu dan warga pun segera berkerumun untuk melihat apa yang terjadi. Mobil ambulans dan damkar pun telah tiba. Satya yang telah menemukan bus tersebut mencoba menyelamatkan satu persatu siswa yang terjebur di dalamnya. Dan para nelayan yang melihatnya segera ikut membantu hingga beberapa siswa dengan cepat bisa ditolong. Namun tidak dengan Kushi, ia tidak sadarkan diri. Dengan cepat Satya membawa Kushi dan meminta tim dokter untuk bisa menolongnya. Ia meninggalkan tempat itu karena salah satu siswa bernama Roni belum ditemukan. Satya kembali ke air dan berhasil menyelamatkan Roni dari air dan membiarkan tim dokter menyelamatkan Roni. Ram Sevak mengabari kalau Kushi sudah membaik. Satya menangis dan menyalahkan dirinya. Mereka celaka karena dirinya. Di tengah-tengah ketegangan itu, Nanaji kembali menelpon dan ia mengatakan akan datang menemuinya membalas semua dendamnya. Yes, Sharma. Sementara di kantor polisi, seorang ibu sambil menangis melaporkan kalau putrinya telah 3 minggu tidak kembali ke rumahnya. Namun bukannya menolong, petugas tersebut marah karena laporan ibu tersebut mengganggunya makan. बहुत बड़ा तोप है जो पूरे देश में नाकाबंदी Sang ibu keluar dari kantor polisi itu. Tak lama Satya datang kembali memakai seragamnya. Ia membebaskan semua anak perempuan yang sengaja dikurung oleh petugas polisi di suatu tempat. Ia juga mengambil sebuah besi dan memberikan pelajaran kepada petugas yang ada di tempat itu. Petugas yang merupakan anak buah Nanaji merasa ketakutan ketika melihat Satya karena yang ia tahu Satya telah meninggal 6 tahun yang lalu. Keesokan harinya, kantor polisi itu dikosongkan dan dilakukan pemeriksaan karena inspektur yang ada di dalamnya ditemukan tergantung di kipas angin. Mereka mulai menanyakan pada petugas lain yang bertugas malam itu. Namun mereka tidak yakin Satya yang melakukan semuanya karena ia ingat betul Satya telah mati 6 tahun yang lalu. सत्या वर्मा को मरे हुए यकीन नहीं हो रहा सर. Hingga reporter yang mendengar hal itu mulai membicarakan siapa Satya, bahkan mereka menduga Satya adalah hantu. Satya sendiri dengan caranya mulai menghentikan semua kejahatan yang selama ini merajalela di bawah kepemimpinan Nanaji di balik jeruji besi. Ia menggagalkan banyak penculikan yang terjadi dan membuat takut semua anak buah Rao yang merupakan orang kepercayaan Nanaji. Hingga Satya juga berhasil menghancurkan gudang-gudang Nanaji. Satya yang tidak muncul terang-terangan di hadapan siapapun membuat banyak orang mengira kalau Satya benar-benar seorang hantu. Nanaji yang diberitahu Satya masih hidup hanya terdiam karena ia tahu yang sebenarnya. Bahkan ia mengatakan kalau itu bukan Satya melainkan John dan ia meminta anak buahnya untuk bisa melakukan semua bisnisnya seperti biasa. Bima yang merupakan salah satu anak buah Nanaji bertindak semena-mena terhadap korban dari pembangunan gedung miliknya. Ia tidak melengkapi keamanan yang baik untuk para pekerja hingga mereka jatuh dan tidak lagi tertolong. Bahkan dengan kejinya ia hanya memberikan dana yang sangat kecil untuk keluarga korban. Ia juga tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang mengajukan keberatan atas sikapnya. Hingga Satya mulai mendatanginya dan memberikan pelajaran tanpa menunjukkan dirinya di hadapan Bima. Dan saat Bima muncul di hadapannya, ia segera menelpon Nanaji meminta bantuan kepadanya. Belum juga bantuan itu datang, Satya telah berhasil menghabisi Bima yang merupakan pelaku pembunuhan ibunya.
Satya dengan cepat melemparnya dari gedung miliknya hingga semua pekerja terkejut melihat kematian Bima. Nanaji menggunakan cara licik untuk bisa tahu di mana tempat tinggal Satya. Mereka memakai Tara yang tidak tahu atasannya adalah anak buah Nanaji. Namun ia dan Ramsevak yang telah memiliki perasaan buruk segera bersiap hingga tak lama saat semua pasukan Nanaji berhasil masuk ke rumah Satya, mereka siap memberikan serangan balik. Tara yang juga merupakan seorang IPS mengeluarkan kemampuannya. Begitu juga dengan Ramsevak. Kushi sendiri mereka sembunyikan untuk memberikan keamanan selama Satya belum berada di rumah. Namun kemampuan mereka tidak sebanding dengan jumlah yang datang hingga Ramsevak tidak bisa mempertahankan Kushi yang berhasil dibawa oleh anak buah Nanaji. Di tengah perjalanan Nanaji menelpon dan mengatakan kalau semua keluarganya ada padanya dan ia diminta untuk datang ke pelabuhan. Ramsevak yang sudah tidak bisa dihubungi membuat Satya segera mengendarai motornya dengan cepat mendatangi pelabuhan sesuai keinginan Nanaji. Melihat kedatangan Satya, Nanaji tertawa. Ia tahu Satya sangat menderita. Bahkan ia mengejek Satya yang tidak bisa melindungi Kushi. Satya memohon padanya untuk bisa membiarkan Kushi bebas. Nanaji mengejek Satya untuk bisa menemukan putrinya sendiri di antara kontainer yang ada di pelabuhan itu. Namun belum juga Satya bergerak, ia terjebak dan tergantung hingga semua orang Nanaji mulai memukulinya. Kushi yang terkurung dalam satu kontainer mengamati wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Mereka yang merupakan korban penculikan dari Nanaji dan anak buahnya menangis ketakutan dan selalu berdoa bisa bebas dari tempat itu. Kushi mencoba menenangkan dan mengatakan dengan pintar kalau ayahnya pasti akan datang dan menyelamatkan mereka semua. Nanaji semakin besar kepala. Ia akan memenangkan pertarungannya dengan Satya karena Satya sama sekali tidak melawannya. Kontainer yang memuat korban-korban mulai digerakkan dan diangkut naik ke kapal. Kushi mencoba memberi petunjuk pada ayahnya. Ia menabrakkan tubuhnya ke dinding kontainer tersebut. Namun tubuhnya yang kecil merasa lemah dan sakit hingga ia terduduk. Kushi berdoa agar ayahnya bisa mendengar suara yang ia tunjukkan. Tara yang melihat itu mulai bangkit dan menabrakkan tubuhnya juga ke dinding kontainer. Para korban yang lain pun mulai bangkit satu persatu menabrakkan dinding sambil berteriak berharap Satya mendengarnya. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba arwah merah mendekati tubuh lemah Satya dan berbisik lembut menyebut nama Kushi. Bersamaan dengan membuka matanya Satya, kontainer itu pun jatuh dan menimbulkan suara bising. Dan Satya mulai membentuk perlawanan. Setelah mendapatkan bisikan dari merah, kekuatannya mendadak meningkat. Dan ia mulai menyerang mereka semua. Nanaji terkejut melihat hal itu, namun ia percaya anak buahnya dapat mengatasi itu. Perkelahian yang terjadi semakin memanas hingga Satya berhasil menemukan Nanaji dan segera menyerangnya. Tubuh Nanaji yang menua membuatnya melemah dan berulang kali terkena pukulan Satya. Namun belum sempat ia dihabisi, pasukan penembaknya berhasil menyelamatkan dirinya dan menyerang Satya. Dengan cepat Satya memasuki sebuah kontainer untuk menghindari peluru-peluru itu. Kembali Satya melakukan penyerangan. Ia yang menemukan seekor kuda dalam kontainer membawanya dalam penyerangan itu. Ia mulai kembali menyerang Nanaji, namun Nanaji tidak tahu semua korban yang ia kumpulkan telah berhasil keluar dari kontainer. Satya pun menemukan Kushi dan Tara. Dengan keberaniannya, Kushi mencoba menemui Nanaji yang sangat lemah dan berbicara kepadanya. Nanaji terdiam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kushi tanpa melakukan apapun. Satya meminta Tara membawa Kushi. Tak lama Satya mengatakan kalau bukan karena Kushi yang memintanya mengampuni Nanaji, ia pasti akan menghabisinya. Kushi berhati emas, sambungnya. Ia tahu Nanaji adalah pembunuh ibunya, namun ia diminta untuk memaafkan apa yang telah terjadi. Satya menasihati Nanaji untuk mengubah hidupnya sebelum Tuhan berkata lain. Namun Nanaji malah meminta Satya untuk menghabisinya karena ia akan kembali menghancurkan Satya. Mendengar hal itu, Satya hanya tertawa dan membiarkan para korban penculikan menyerang Nanaji dan membalaskan kemarahan mereka. Dua tahun kemudian, korban penculikan yang dijadikan pekerja seksual mulai ditawarkan ke orang-orang luar negeri.
Mereka dengan cepat menawarkan harga untuk mendapatkan wanita-wanita tersebut. Namun, kesenangan mereka terpaksa dihentikan ketika salah satu pengurus penculikan itu mendatangkan Satya dan Tara yang berhasil mereka sekap. Ia mengatakan bila mereka masih ada, semua bisnis gelap yang mereka lakukan akan berakhir sia-sia. Namun ia juga menceritakan ada satu lagi dari kelompok Satya yang belum mereka tangkap. Mendengar hal itu, Satya dan Tara tertawa mengejek dan tak lama kemudian salah satu dari mereka berhasil dibawa oleh anak buah Nanaji. Satya memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan pria itu. Namun peringatan itu tidak diindahkan, bahkan mereka menggunakan kesempatan itu untuk memukuli pria yang ditutupi wajahnya. Tapi tanpa mereka sadari, pria itu tiba-tiba membentuk kekuatan dan mulai melakukan perlawanan. Baijan yang merupakan pria teman Satya berhasil mengalahkan para penculik itu dan membebaskan Satya untuk bisa membantunya memberikan mereka pelajaran. Semua pun berakhir dengan cepat karena kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan Satya dan Baijan. Setelah semuanya selesai, mereka mulai meninggalkan tempat itu dan film pun selesai.